fans. Pose for the fans. Pose for the fans. For the fans. Halo teman-teman, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai fenomena politik uang, di mana fenomena politik uang ini merupakan pemberian uang, barang, dan lainnya kepada masyarakat yang bertujuan untuk memengaruhi pilihan politik mereka. Meskipun hal ini sangat dilarang, tetapi isu tentang politik uang ini masih terus dibahas ketika menjelang pemilu. Lalu, apakah politik uang ini efektif dan bagaimana dampaknya terhadap demokrasi? Mari kita diskusikan bersama. Nah, kalau menurut saya mah politik uang itu masih cukup efektif di sebagian daerah. Tapi ada juga sih masyarakat yang masih menerima uang atau bantuan lah karena kebutuhan ekonomi. Sehingga hal ini nanti memicu pilihan saat pemilu nanti gitu. Saya juga setuju, tetapi tidak semua masyarakat memilih karena uang. Karena saat ini banyak masyarakat yang lebih memperhatikan rekam jejak dan program kerja calon pemimpin dibandingkan imbalan sesaat. Berarti ada perubahan pengaruh pola pikir masyarakat ya. Namun, apa dampak politik uang terhadap demokrasi? Menurut saya, dampaknya cukup besar jika seseorang terpilih karena politik uang. Ada kemungkinan bukan lagi melayani masyarakat, tetapi bagaimana caranya mengembalikan biaya yang telah terpakai selama proses kampanye. Selain itu, politik uang juga membuat proses pemilu menjadi tidak adil. Kandidat yang memiliki kemampuan dan program yang bagus bisa terkalahkan oleh kandidat yang memiliki modal besar. Baik, jadi bisa dikatakan ya bahwa politik uang ini tidak hanya memengaruhi pilihan masyarakat, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri. Selamat siang Bapak, kami dari mahasiswi Universitas Garut ingin mewawancarai terkait dengan politik uang. Seperti yang kita tahu, di dalam menjelang pemilu ini banyak sekali para calon pemimpin kita itu pasti menyuruh masyarakat agar memilih beliau agar beliau menang di dalam politik melewati uang. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Lalu, menurut Bapak, apakah politik uang ini masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilu saat ini? Ya, terima kasih mahasiswa yang dari Uniga yang menanyakan kaitan dengan permasalahan kaitan dengan pelaksanaan politik uang yang ada di wilayah Kabupaten Garut atau negara Indonesia, terutama khususnya bagi para elit politik gitunya. Ya, kaitan dengan masalah politik uang di kaitan elit politik itu pasti masih ada lah. Tidak mungkin, tidak bisa dipungkiri masalah politik uang. Tapi itu tergantung kepada tim-tim yang bisa lobby kepada warga masyarakatnya. Dikarenakan kalau masalah pelaksanaan, khususnya kaitan dengan pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan di Kabupaten Garut, khususnya umumnya di kabupaten yang lain, tidak mungkin kalau tidak ada masalah uang ya. Tetap uang mah itu tetap harus ada. Soalnya kalau lihat di situasi dan kondisi sekarang, warga masyarakat itu sudah merujuk kepada masalah uang. Hampir semua warga masyarakat. Kadang-kadang ada masyarakat yang ngerti, ada masyarakat yang tidak ngerti kaitan dengan masalah kepemimpinan yang ada di kita, khususnya Kabupaten Garut, umumnya di Indonesia. Tantangan itu banyak, terutama kaitan dengan masalah khusus elit politik yang mengajak-ngajak harus dicoblos misalkannya. Coblos Bapak Anu, coblos Bapak Anu gitu ya. Ketika itu kan harus baik-baik merayu warga masyarakat itunya agar supaya bisa simpati terhadap
para elit politik yang misalkan apa saja partainya misalkannya, itu tergantung masing-masing. Itu tentu kalau masalah biaya itu pasti nggak mungkin kalau para elit politik mau mencalonkan itu tidak pakai uang kan, tidak mungkin. Tidak ada istilah bahasa Sunda mah kuci atah kan, tidak ada kuci atahnya mah aya gitu. Istilah tetap warga masyarakat itu tetap harus bagus merayu kepada warga masyarakat, dan para elit politik itu kan di setiap daerah itu punya semacam tim-tim ya, maksudnya tim sukses lah, tim sukses masing-masing. Timnya juga ada yang solid kan, kadang-kadang ada yang tidak gitu. Kalau yang solid itu bisa menguntungkan kepada para partai elitnya. Kalau yang tidak solid kan kadang-kadang bisa menyerumuskan kan ya, itu kan otomatis mengamburkan uang. Kalau mengatakan masalah tidak pakai uang tidak mungkin kan, ketika partai politik silaturahmi dengan warga masyarakat kan tetap harus menjamu kan ya, menjamu bau baik, ngasih snack atau makan kopi, itu kan udah mengeluarkan uang kan, mungkin banyak. Apalagi misalkan taruh kalau dengan adanya pemilihan bupati itu kan cukup gede-gedean kan, apalagi bupati kan satu kuotanya harus sekian ribu kan ya, hak pilih. Beda dengan kepala desa, yang kepala desa juga harus mempunyai kuota. Ketika kita ada pemilihan kepala desa, misalnya yang jumlah penduduknya sekian, hak pilihnya 6.000, terus calonnya ada beberapa orang, misalkan taruh ada 5 orang atau 3 orang kan, otomatis harus berebut suara kan, ya harus berlomba dalam merayu. Ya, terutama warga masyarakat, otomatis itu kan harus bisa orang mengeluarkan uang, ya, yaitu dengan tim-timnya yang baik dan yang solid, itu ya tidak menutup kemungkinan di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, ya, tingkat pusat juga sama kan. Di kita kan dalam pemilihan itu kan ada pemilihan tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi kan, ya, dan pusat. Ketika pelaksanaan pemilu, misalkan taruh, ya, kan ada pemilihan dewan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, ada DPD juga. Maksudnya DPD Dewan Perwakilan Daerah yang membawahi wilayah yang ada di masing-masing kabupaten. Sementara itu saja. Sementara ada lagi yang ditanyakan. Ada Bapak. Hah? Kan jadi apa sih yang harus dilakuin sama semua masyarakat itu untuk mengurangi politik uang ini? Harus diberikan pemahaman-pemahaman, misalkan oleh para tokoh warga masyarakatnya. Dikala masalah pimpinan itu kan ada istilah politik, masalah politik uang. Sedangkan kalau dilihat kaitan dengan masalah kepemimpinan itu bukan hanya dikasih uang, misalkan taruh dikasih uang sekian misalkan, sedangkan masyarakat itu kan 5 tahun ya. Jadi harus diberikan pemahaman, dilihat si calon pemimpin itu kualitas dan kuantitasnya. Para calon pemilih itu, warga masyarakat itu harus bisa memahami dan harus bisa mengerti dan harus bisa mengevaluasi kaitan dengan apakah calon itu apakah betul-betul ya, apakah akan benar-benar akan menjalankan kepemimpinannya gitunya gitu. Jadi harus diberikan pemahaman oleh para tokoh-tokoh warga masyarakat, termasuk nggak mungkin kalau para elit politik bahkan otomatis harus merayu kan ya, harus merayu. Oh pokoknya dari setiap
warga masyarakat misalnya dikasih sanu pokoknya nyoblos katanya misalkannya, sedangkan kan warga masyarakatnya kan 5 tahun pimpinan teh kan, selama 5 tahun. Ya mungkin pimpinan itu si para elit politik itu tidak mungkin tidak mengeluarkan uang, otomatis kan mengeluarkan. Nah, untuk selama 5 tahun itu kan otomatis kan ya uang yang dikeluarkan itu harus bisa kembali kan. Ya, kalau di desa misalkan pimpinan kepala desa habis sekian kan otomatis harus kembalikan gitu. Tapi kalau misalkan pilihan rakyat misalkan pilihan rakyat kan tidak pakai uang ya otomatis pimpinan pemerintahnya yang jadi pimpinan pemerintah itu mungkin akan menjalankan dengan baik ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu, masyarakatnya sendiri lah, khususnya ya di Kabupaten Garut lah gitu, umumnya ya di seluruh Indonesia ya mengharapkan ada pimpinan yang baik, bagus, benar gitulah ya. Jangan sampai ketika jadi pimpinan kadang-kadang sebelum jadi pimpinan kepada warga masyarakat ya, banyak yang ketemu dengan masyarakat dengan itu bangun segala macam, ketika sudah jadi pimpinan kan lain kan, nggak adatnya kadang-kadang gitu lain kan. Akhirnya sebelum jadi dewan kan, masyarakat bapak ibu-ibu ketika udah jadi dewan hari-hari pantokan ditutupkan mobilnya gitu, padahal fasilitas itu padahal kalau tidak ada rakyat yang memilih kan nggak bakalan mungkin jadi dewan kan ya gitu saja ya jangan panjang-panjang sementara itu mah. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Dari kalian ada yang ingin ditanggapi terkait jawaban dari Bapak? Nah, jadi dari pendapat narasumber, saya melihat bahwasanya kesadaran masyarakat menjadi faktor penting untuk mengurangi politik uang. Saya juga setuju jika masyarakat lebih memilih berdasarkan program kerja dan kemampuan calon pemimpin, maka praktik politik uang akan semakin berkurang. Kalau menurut saya, politik uang memang masih ada dan dalam beberapa kondisi masih cukup berpengaruh di Indonesia. Tapi sekarang masyarakat, khususnya generasi muda seperti saya, sudah mulai lebih kritis dalam memilih pemimpin masing-masing. Banyak yang mulai mencari informasi tentang calon yang akan dipilih dan melihat program-programnya. Jadi menurut saya pendidikan politik dan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk mengurangi praktik politik uang dalam pemilu itu terjadi. Ya, bagus. Jadi mudah-mudahan lah warga masyarakat bisa mengerti dan bisa memahami kaitan dengan pelaksanaan misalkan pemilu yang akan datang di tahun 2029 ya, 2029 baik pemilu bupati, gubernur atau presiden ya. 2009 kan semuanya habis ya, kecuali pilkades. Kalau pilkades di 2027 akan melaksanakan, Kabupaten Garut juga akan melaksanakan pilkades serentak gitu ya, di 42 kecamatan. Jadi mungkin di 42 kecamatan ada beberapa desa yang akan melaksanakan pilkades. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, jadi berdasarkan diskusi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa politik uang ini masih menjadi salah satu tantangan dalam proses demokrasi. Meskipun masih ditemukan dalam berbagai
Dalam berbagai pemilu, kesadaran masyarakat dan pendidikan politik itu yang baik dapat membantu mengurangi hal tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk memilih pemimpin yang memiliki visi misi dan kualitas yang baik, jangan memilih pemimpin hanya karena imbalan semata. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.